من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Ikhwan sekalian, jamaah salat maghrib, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sampai malam hari ini kita masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan sisa umur yang masih kita miliki ini benar-benar mampu menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kenapa? Karena kemarin saya jelaskan Nabi Daud pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Daud, "Ya Rabbi, tala umri wa kabura sinni wa dha'ufa rukni." Kata Nabi Daud, "Ya Allah, umur saya sudah panjang. Wa kabura sinni, dan umur saya sudah tua. Wa dha'ufa rukni, dan persendian saya sudah mulai lemah." Makanya Bapak, kalau Bapak sudah tua, sakit, jangan minta sembuh, Pak. Jelas, Pak ya? Lah ya, saya bingung, Bapak Ustaz, doain Bapak saya umur 87 sakit, minta sembuh. Susah nggak, Pak? Paling-paling ya Allah, mudah-mudahan diberikan yang terbaik untuk dia. Kan begitu, Pak. Sudah tua. Nah ini wa dha'ufa rukni, persendian saya sudah lemah. TV kalau sudah jadul, Pak, rusak diberesi susah tuh, Pak. Betul nggak, Pak? HP jadul diberesi, uang mulu yang keluar itu kembali itu. Jadi kalau Bapak sudah tua sakit, ingat bahwa kita akan mati. Ini mohon maaf, Pak, seumur saya ini kalau sakit, bayangan saya mati, Pak. Saya masih muda loh, Pak, baru 53 saya. Loh ya, masih muda, Pak. Ketika Nabi Daud mengeluh kepada Allah, kata Allah, "Ya Daud, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu." Kata Allah, beruntunglah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang diberi umur panjang dan amalnya baik. Terbukti orang baik Bapak yang sudah pensiun rajin ke masjid. Coba banyak Bapak orang ketika kerja nggak ke masjid alasannya sibuk, pas sudah pensiun nggak ke masjid alasannya sudah capek, Pak. Kapan ke masjid itu, Pak? Makanya kata Nabi Daud, "Ni'mal auni al-yasaru 'alad din." Kata Nabi Daud, sebaik-baik pertolongan adalah kemudahan menjalankan agama. Saya ulangi, kata Nabi Daud, ni'mal auni, sebaik-baik pertolongan adalah al-yasaru 'alad din, kemudahan dalam menjalankan agama. Mau sholat diberikan kemudahan, mau puasa diberikan kemudahan, mau zakat diberikan kemudahan. Itu pertolongan yang terbaik, kata Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita kan beda, Pak. Pertolongan baik itu kalau dagangan laris, siapa ya? Cepat dipromosikan dalam kerja. Mudah-mudahan para hadirin Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah cukupkan rezeki kita, Allah kuatkan iman Islam kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah bisa memenuhi undangannya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan amal yang kita upayakan ini mengantarkan kita pada status mukmin. Saya ulangi, mudah-mudahan amalan yang kita upayakan ini benar-benar mampu mengantarkan kita pada status mukmin. Dasarnya mana? Kata Nabi,
idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Di dunia sama aja Pak, kita yang ke masjid dengan saudara kita yang ke masjid sama aja di dunia. Tapi Allah menilai besok beda. Kata-kata Nabi, idza ra'aitumur rajula, bila kalian melihat seorang laki-laki, ya'tadu, fiilnya fiil mudhari Pak, zamannya istimrar. Ya'tadul masjidah, yang selalu membiasakan diri ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Masjid mana aja Pak, nggak harus di sini, yang penting ke masjid. Kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah oleh kalian dia adalah orang mukmin. Jelas Pak ya? Jadi kita harus bangga, bahagia kalau masih diberikan kemampuan ke masjid, dan kita harus ngiri kalau kita nggak ke masjid kok kawan kita ke masjid Pak. Itu harus ngiri loh Pak. Ngiri di situ nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih melanjutkan pelajaran kemarin, pentingnya beramal soleh. Pertama, karena dia yang menemani kita ketika kita di alam barzah. Bukan istri, bukan anak, bukan harta, tapi amal. Yang kedua, amal soleh ini adalah perbuatan yang diinginkan oleh orang-orang kafir ketika sakaratul maut, karena yang mendamaikan dia, menangkan dia ketika Israel datang adalah amalnya dia. Yang ketiga, amal soleh adalah amalan yang diinginkan oleh orang-orang kafir ketika dia dijebloskan dalam neraka. Yang keempat, amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya amal soleh. Yang kelima, Allah tidak memandang penampilan seseorang, tidak, tapi Allah memandang amal dan hati orang. Yang keenam, Allah akan melihat amal solehnya besok di akhirat, bukan yang lain. Dan yang ketujuh sekarang, al-amalus solihu min asbabin najati minal fitani. Amal soleh adalah faktor yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Itu amal soleh. Saya ingin mengulang sedikit mengenai amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu amal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu amal soleh. Kata Al-Qur'annya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi ajarkan, yang Nabi perintahkan, usahakan kita kerjakan, dan yang Nabi larang, usahakan kita tinggalkan. Itu satu ciri amal soleh. Yang kedua, amal soleh itu ayyakuna khalisan lillah, amal yang dikerjakan oleh Nabi dikerjakan karena Allah. Kayak sholat, ini amalan yang diperintahkan Nabi, tapi kalau bapak ke masjid karena tetangga ke masjid, bapak ke masjid karena malu sama anak-anak di rumah, berarti ke masjidnya bukan karena Allah. Itu walaupun ke masjid sholat berjamaah bukan amal soleh Pak. Makanya ajarlah hati kita ini sedikit demi sedikit agar bisa ikhlas. Bisa ikhlas. Orang beramal banyak Bapak, tapi yang ikhlas sedikit. Yang ikhlas sedikit. Kan saya pernah contohkan. Bapak bangun malam, sholat malam. Istri tidur, anak tidur, bapak bangun sendirian sholat malam. Ketika mau melakukan, ikhlas karena Allah. Pas sedang melakukan, ikhlas karena Allah. Tapi setelah melakukan, bapak subuhnya nggak ke masjid, ketiduran gara-gara dari jam 1 bangun, pas adzan subuh nggak bangun. Karena malu sama kawannya,
pas dulu dia cerita, Masya Allah semalam nikmatnya saya tahajud sampai nggak bangun pagi. Coba. Itu ikhlasnya hilang Pak, hilang. Bumbu Pak ya, itu bumbunya orang ngomong itu. Ikhlasnya habis. Jadi yang semalam tahajud itu nilainya nggak ada, karena dia cerita sama orang, pamer sama orang. Makanya kata Al-Qur'annya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin ketemu Allah besok, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal soleh. Tadi salat amal soleh, tahajud amal soleh. Tapi kata Allah, wala yusyrik. Loh, wawanya pakainya wawu jama Pak. Wala yusyrik. Amal soleh nggak ada penyekutuan. Kata Allah, wala yusyrik, tapi jangan dipersekutukan kepada Tuhan lain, kepada orang lain. Pas malam tahajud karena Allah, pas siangnya cerita, semalam saya nikmat banget tahajud. Itu namanya dipersekutukan orang lain. Tuh, jadi hilang. Makanya kata ulama, al-amalus shalihu huwal khalisu alladzi la riya'a fihi wala sum'ata. Amal saleh itu amal yang murni, enggak ada unsur riya, enggak ada unsur pamer, wala sum'ata, dan enggak ada unsur biar orang dengar, enggak ada Pak. Itu ikhlas. Yang ketiga, syaratnya amal itu bisa soleh adalah ayyakuna mabniyan ala asasil aqidatis sahihah, yang melakukan mukmin, yang melakukan mukmin. Makanya kata Al-Qur'annya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa beramal soleh, entah laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin. Itu syarat amal menjadi amal soleh yang melakukan harus mukmin. Jadi kalau ada orang non mukmin, rajin sedekah Pak, rajin berbagi, itu amalnya bukan amal soleh bagi dia, karena kuncinya nggak ada, yaitu mukmin. Lah para hadirin, idealnya orang kalau amalnya sudah soleh, syarat tadi pertama itu amalan diajarkan oleh Nabi. Kedua, dia kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelakunya mukmin. Jadi kalau sholat dikerjakan karena Allah, pelakunya mukmin, maka itu sholat menjadi amal soleh, menjadi amal soleh. Tapi kalau sholat dikerjakan karena nggak enak sama orang lain, walaupun pelakunya mukmin, itu sholat bukan menjadi amal soleh. Lah, amal itu kalau sudah soleh, idealnya pelakunya adalah orang soleh. Saya mau tanya Pak, adakah di sini orang soleh Pak? Tuh cari, yang merasa orang soleh tuh cari Pak. Gak ada yang berani Pak ya. Kita ini, mohon maaf Pak, kalau saya kasar, kita ini di masjid masih belum jadi orang soleh. Kita yang di masjid ini, saya meyakini belum layak disebut orang soleh. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya bagus, umrohnya Masya Allah, hajinya sudah. Ini amalnya amal soleh, tapi apakah amal soleh itu menjadi amal soleh bagi dia? Belum tentu Pak. Saya ulangi, sholat amal soleh, puasa amal soleh, haji amal soleh, zakat amal soleh, umroh amal soleh. Apakah setiap orang yang melakukan itu termasuk amal soleh bagi dia? Belum tentu. Karena tadi di samping dia diajarkan Nabi, dilakukannya karena Allah semata. Lah,
Kalau tadi saya katakan kalau amalnya sudah soleh, maka yang melakukan idealnya dia layak disebut orang soleh. Ya kan begini Pak, orang haji dibolak-balik dipanggilnya apa Pak? Dipanggilnya Pak Haji Pak. Ya orang Arab bilang ya haji kan begitu panggilnya Pak. Ya haji katanya. Tapi tadi saya katakan kita ini kayaknya belum layak disebut orang soleh. Karena kata ulama ada 4 ciri orang layak disebut orang soleh. Tolong hafalkan nih Pak, untuk mengukur kita apakah kita ini layak disebut orang soleh apa belum. Su'ila ba'dus salihin, sebagian orang soleh ditanya, fima afnaita umrak, untuk apa saja kau habiskan umur kamu? Untuk apa saja kau habiskan umur kamu? Jawabannya, qala fi arba'ati asya'a, saya habiskan umurku untuk melakukan 4 hal. Mari kita mengukur diri kita apakah sudah masuk apa belum. Ini cirinya orang soleh Pak. Yang pertama kata orang soleh, alimtu anni la akhlu min nazrillahi tarfata ainin. Saya meyakini betul Allah akan selalu mengawasi saya. Saya meyakini betul Allah selalu mengawasi saya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Makanya kata orang soleh, fastahyaitu an u'siyahu, maka saya malu untuk berbuat dosa. Malu berbuat dosa. Mohon maaf, kalau orang berbohong dosa enggak Pak? Apa kita nggak pernah berbohong Pak? Kalau Bapak jalan-jalan di jalanan lihat perempuan-perempuan yang indah tuh Pak, apa ditundukkan matanya Pak? Itu pertanda kita nggak malu Pak, nggak malu kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, saya pernah punya kenalan, punya kawan lah, kerja di tempat kerja yang basah. Dia orang Muhammadiyah Pak, tapi ini orang idealisnya bagus dia. Ketika dikasih amplop yang nggak jelas, dia nggak mau Pak. Dia bilang, ini amplop apa ini? Ambil aja sudah, kata atasannya Pak. Dia nggak mau. Tapi gara-gara dia punya idealis yang bagus Pak, dia diasingkan oleh kawan-kawannya. Itu resikonya orang yang jaga iman Pak. Akhirnya kerja tim dia suruh ngerjain sendirian. Kalau kerja dia dikerjakan oleh tim, lama-lama nggak kuat dia Pak, mundur dari BPKP betul Pak ya? Karena dia tahu itu uang bukan hak dia, dipaksa. Kadang-kadang dia diberi job suruh keluar, nyatanya nggak ada di situ, nggak ada. Tapi di kantornya dia sedang keluar, nggak ada itu. Karena gara-gara kuat, akhirnya dia keluar. Ya kita sholatnya rajin, maksiatnya masih jalan Pak. Berarti sholat kita itu belum diterima tuh Pak. Atau garis bawah atau garis miring, belum benar sholat kita. Saya ulangi, kalau orang sholatnya rajin tapi maksiatnya masih doyan, itu pertanda ibadahnya belum benar. Gak tahu, bacaan fasih misalnya, bajunya bersih misalnya, gak tahu. Kalau dia masih doyan dosa, atau mohon maaf masih mau korupsi, berarti ibadahnya belum benar. Kenapa? Ukurannya Al-Quran Pak. Allah bilang, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Itu ukurannya, Allah yang memberi ukuran. Kata Allah, tegakkanlah sholat
Tarafayn nahari, di dua ujung siang, wa zulafam minal lail, dan di malam hari. Tegakkanlah salat 5 waktu. Innal hasanati, kata Allah, sesungguhnya kebaikan salat itu yuzhibnas sayyiat, mampu menghapus dosa. Kalau menghapus dosa kita nggak tahu, Pak. Kata Nabi, salat duhur menghapus dosa sebelum zuhur, salat asar mampu menghapus dosa sebelum asar, salat maghrib mampu menghapus dosa sebelum maghrib, terus seperti itu. Tapi itu kita nggak tahu. Yang nggak tahu, kata Allah, yuzhibnas sayyiat itu, kata ulama tafsir, bukan hanya menghapus dosa, tapi mampu menghapus kemauan dosa. Ini baru jelas, Pak. Kalau menghapus dosa kan nggak jelas, Pak. Hanya kita punya keyakinan, wah hapus kan begitu, Pak. Tapi kalau menghapus kemauan dosa, kalau Bapak sholatnya rajin tapi dosanya rajin, berarti sholatnya belum mampu menghapus dosa, sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri pertama, Pak. Jadi paling tidak itu, kata Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Paling tidak itu, Pak. Ketika jalan itu matanya nggak jelalatan, Pak. Biasanya sang suami kalau jalan pakai sama istri ya pura-pura diem, Pak. Ya, kalau sendirian matanya jelalatan. Itu pertanda bahwa dia ibaratnya belum mampu merubah perilaku dia. Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau Bapak yang pertama saja sudah nggak layak, berarti nggak layak disebut orang solih. Yang kedua, kata ulama, alim tu annali rizkon la yatazawazuni. Saya meyakini saya punya jatah rizki yang tidak mungkin lewat. Ini memahaminya susah, Pak. Memahami ini susah, Pak. Prakteknya maksud saya susah. Qaddaminahullahu li, yang sudah Allah tanggung. Saya sudah punya jatah rizki sendiri yang sudah Allah tanggung. Faqanna'tu bihi, maka saya pasrah, saya menerima. Jadi mohon maaf kalau Bapak dagangan ketika sendirian laris, Pak. Sebelah kanan udah beli, sebelah kiri beli. Muncul warung kedua, berkurang jatahnya, Pak. Itu hatinya jangan saya membenci orang, Pak. Tapi nggak kuat itu, Pak. Berat itu. Karena saya dagang, Pak. Saya dagang, entah apa faktornya, mungkin mahal warung saya. Orang dari sana bawa gas, Pak, nenteng, lewat warung saya. Insya Allah, saya bilang orang kok mau capeknya ke sana-sana gitu. Padahal Bapak, aslinya ketika ada orang itu nggak beli ke warung saya, berarti dia bukan jatah rizki kita. Jelas, Pak? Bukan jatah rizki kita. Yang melangkahkan kaki dia, yang menjalankan pikiran dia, bukan dia sebenarnya, Allah. Tiba-tiba dia maunya ke sana, gitu loh, Pak. Jadi tolong jangan sampai membenci orang, Pak. Nggak ada untungnya membenci orang, cuman dosa doang itu, Pak. Makanya kembali kepada Allah. Allah yang menjamin rizki, Allah yang membagi rizki. Apa buktinya Allah yang bagi rizki? Orang tua punya anak, maunya apa kata orang tua, Pak? Nah, kamu sekolah sini, agar besok kamu kayak bapak jadi jenderal. Apa menjadi jenderal, Pak? Belum tentu. Itu bukti Allah. Orang tua hanya bisa membimbing dia, mengantarkan dia, dan orang tua hanya punya keinginan, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, aku yang membagi hidup orang, nasib orang, Allah yang membagi. Tuh, makanya Bapak jangan marah kalau punya anak kok nggak kayak anak orang lain. Bapak jangan sombong kalau punya anak lebih dari orang lain, jangan. Karena yang membagi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak. Tapi tadi saya bilang,
Kalau memahaminya sih gampang, prakteknya yang susah. Prakteknya yang susah. Yang ketiga kata ulama, alimtu anna alayya dainan la yu'addihi anni ghairi. Yang ketiga, saya meyakini kalau saya punya hutang, nggak mungkin ada orang yang membayari, nggak mungkin. Fastaghaltu bihi, maka saya harus kerja keras. Islam tidak mengajarkan umatnya hanya beribadah, tidak, tapi juga bekerja, Pak. Itu dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau kalian dengar azan Jumat, buru-burulah kamu ke masjid. Tinggalkan kerjaan. Tapi fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat Jumat sudah selesai, bertebaranlah kalian mencari anugerah Allah. Bukan hanya ibadah iya, kerja iya. Itu Islam mengajar seperti itu, Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata orang soleh, alimtu annali ajalan. Saya meyakini betul bahwa umur saya ini ada batasnya. Umur saya ada batasnya. Yubadiruni, yang batas itu terus mengejar saya. Tambah umur, tambah tahun, tambah umur, tambah tahun, tambah umur, berarti berkuranglah jatahnya umur. Makanya kata ulama, fabadartuhu, maka saya buru-buru mengejar amal, agar jangan sampai amal dengan umur, banyakkan umurnya sudah tua, amalnya nggak ada. Itu cirinya orang soleh. Pertama saya ulangi, ciri orang soleh, dia meyakini betul Allah selalu bersama dia, selalu mengawasi dia, kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Yang kedua, orang soleh itu meyakini bahwa rezeki itu sudah dijatah, dibagi. Yang ketiga, orang harus bekerja keras, karena kalau dia minjem, jangan berharap orang lain yang bayari, nggak mungkin. Yang keempat, umur ini ada batasnya. Makanya mohon maaf, Pak, saya nggak ria nih, nggak sombong, Pak. Umur saya, kalau saya sakit, saya yakin bahwa saya mau mati. Itu minimal begitu, Pak. Minimal begitu, agar kita ini nggak kemudian semena-mena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi tadi, amal soleh itu faktor yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Dasarnya kata Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia mukmin. Makanya kalau orang berbuat baik bukan mukmin, itu perbuatannya nggak diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah bilang wa huwa mu'min? Barang siapa yang beramal soleh, entah laki-laki ataupun perempuan, sementara dia mukmin. Kenapa Allah tulis mukmin? Karena kata orang tafsir, izla tidak ada bi amal kufar, karena perbuatan orang kufar nggak dianggap. Fistihqaqi sawabi, untuk mendapatkan pahala tidak. Wa innamal mutawaqi' 'alaiha tahfiful azab. Paling orang kafir itu kalau beramal baik paling bisa meringankan azab. Paling yang bisa harapkan meringankan azab. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ya'muru bil kufari as-sakhiyyi ila jahannama fayaqulu malikin khazini jahannama azibhu wa khaffif anhu al-'adzaba ala qadri sakhaihi. Kata Nabi, ketika Allah memerintahkan orang kafir yang dermawan, ketika Allah
menyuruh orang kafir yang dermawan masuk jahanam. Allah berkata kepada penjaganya, yaitu malaikat, siapa namanya Pak? Malaikat Malik. Kata Allah, azibhu, siksa dia. Tapi wa khaffif anhul azaba, ringankan siksaannya ala qadri sakhaihi, sesuai dengan kadar kedermawanan dia. Tuh, Pak. Saya ulangi, orang kafir kalau berbuat baik nggak mungkin diganjar, nggak mungkin nggak masuk neraka. Paling kalaupun diharapkan hanya meringankan siksaan. Ini dasarnya kata Rasul, Allah menyuruh orang kafir jebloskan ke dalam neraka jahanam, dan Allah berkata kepada malaikat Malik, khaffif anhul adab, siksa dia tapi tolong ringankan siksaannya sesuai dengan kadar kedermawan dia. Makanya Al-Abbas paman Nabi, Al-Abbas paman Nabi pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Kata Al-Abbas, ya Rasulullah, hal nafa'at ammuka bi syai'in. Ini Al-Abbas pernah bertanya kepada Nabi tentang Abu Thalib, paman Nabi yang menjaga Nabi, melindungi Nabi dari rongrongan orang kafir Quraisy. Tapi Abu Thalib tidak iman. Ketika Al-Abbas bertanya, hal nafa'at ammuka bi syai'in, apakah perilaku paman kamu itu ada gunanya? Kata Nabi, na'am. Na'am. Tuh. Itu namanya contoh takhfiful azab, contoh meringankan siksaan. Tapi la fil khuruj minan nar, bukan kemudian keluar dari neraka, enggak, tapi siksaannya diringankan. Tuh. Kayak Abu Lahab, karena bahagia ketika Rasul lahir, kebahagiaan itu bisa meringankan siksaannya Abu Lahab itu. Makanya kata Allah, wa huwa mu'minun. Saya ulangi, man amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, entah laki-laki atau perempuan, sementara dia mukmin, jaminannya pertama kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jaminan untuk orang yang beramal soleh. Kata Allah, sungguh aku hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jadi Allah menjamin kalau orang amalnya soleh nggak mungkin sengsara, Pak. Allah menjamin kalau orang amalnya soleh nggak mungkin sengsara. Ini jaminannya Al-Quran. Lah hidup yang baik itu kata ulama tafsir, ar-rizqul halal. Pertama, dia kalau nyari rizki pasti halal. Kalau nyari rizki pasti halal, yang haram dia nggak mau. Itu ciri orang yang amalnya soleh, Pak. Kerjanya dia hanya mengambil yang halal saja. Jadi kalau ada orang kerjanya mengambil apa saja, nah berarti amalnya nggak soleh dia. Jelas, Pak ya? Jadi kalau misalnya di kantor ada uang-uang gelap, dia sembunyikan gitu, walaupun dia rajin ahli masjid, berarti dia bukan orang yang amal soleh. Karena pertama, kalau orang amalnya soleh, jaminannya rizkinya pasti yang halal. Yang kedua, kata Imam Muqatil, al-aisyu fit ta'ah. Al-aisyu fit ta'ah. Hidupnya dia diniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat karena Allah, dia kerja karena Allah. Orang yang kerja karena Allah berarti hati-hati dalam bekerja dia. Itu. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, al-qanaah, artinya hidup yang baik itu hidupnya dia menerima, besar kecil menerima. Itu cirinya orang yang hidupnya baik. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan hiya al-jannah. Jadi orang yang amalnya soleh dijamin masuk surga besok. Kenapa? Karena surga itu hayatun bila mautin, hidup tanpa kematian. Waghidun bila fakrin, orang kaya nggak mungkin bangkrut. Di dunia banyak orang kaya bangkrut, Pak. Tapi di akhirat kalau sudah masuk surga, kaya nggak mungkin bangkrut.
Wasihatan bila sakomin, kalau sehat nggak pernah sakit di sana. Itu pertama. Jadi jaminannya orang yang beramal soleh di dunia, dia dijamin hidupnya bahagia. Yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau sudah mati dijamin dia masuk surga. Dijamin masuk surga. Itu. Makanya tadi amal soleh itu faktor yang menyelamatkan orang dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Di dunia dia aman dari kesengsaraan, aman dari dosa, aman dari pelanggaran, dan di akhiratnya aman dari neraka. Itu untuk orang yang beramal soleh. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kata Allah, walladzina hajaru, orang-orang yang mau hijrah pindah dari satu kantor ke kantor yang lain, pindah dari satu pabrik ke pabrik yang lain, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kenapa pindah? Mim ba'di ma zulimu, setelah imannya dizolimi. Ini prakteknya hampir langka nih Pak. Prakteknya hampir langka. Orang kerja di pabrik, orang kerja di kantor, orang kerja di mall, terus dia nggak bisa sholat, kemudian pindah. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Ada nggak Pak? Karena saya pernah nanya Pak kepada orang tua di Kemang sana. Dia bilang, Bapak, andaikan Bapak punya anak kerja, gajinya 60 juta per bulan. Masalahnya satu Pak, dia nggak bisa sholat 5 waktu di kantornya, itu nggak bisa sholat. Berani nggak Bapak bilang sama anak, nak keluar nak? Saya bilang gitu Pak, berani nggak Pak? Kata orang tuanya, pikir-pikir Pak Ustadz. Berarti harta lebih berharga Pak daripada iman. Itu faktanya loh Pak. Orang tua perempuan ketika dilamar oleh seorang laki-laki, yang ditanya pertama apa Pak? Kerjaannya apa dia? Gak ada. Agamanya apa? Gak ada. Anaknya baik gak ada Pak. Pertama, kerjaannya apa? Itu bertanda bahwa agama tidak lebih berharga dibanding dengan harta. Jadi kata Allah, orang-orang yang hijrah karena Allah, orang yang pindah kantor, pindah kerjaan karena Allah. Kenapa pindah? Mim ba'di ma zulimu, setelah imannya dizolimi. Sebab banyak Bapak orang kerja nggak bisa sholat Jumat. Bukannya di pabrik saja, kalau di pabrik saya sudah maklum itu, karena saya khotbah di pabrik, ya cuma berapa orang itu. Pabriknya tetap jalan, ada yang jaga di sana, muslim yang jaga, nggak sholat Jumat. Yang kerja di mall, yang laki-laki, saya baru tahu Pak, nggak boleh sholat Jumat. Yang ngomong yang kerjanya sama saya. Itu lucunya, anehnya, saya ngaji paginya di situ. Dia bilang, Pak Ustadz, saya kalau sholat Jumat nggak boleh Pak Ustadz. Gimana kerja di sini? Tuh Pak. Ya karena yang punya non Pak, yang kerja Muslim, ya harus ikuti aturan mereka. Jadi mestinya orang tua itu harus sedih kalau dia telah mengantarkan anaknya dari TK, TPA, SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi, pas kerja dia nggak bisa menjalankan sebagian agamanya. Walaupun gajinya besar Bapak, jabatannya bagus Bapak jangan bangga itu punya anak kayak gitu. Harusnya sedih, ya Allah, kenapa anak saya yang saya antarkan sekolah dari kecil, setelah besar malah nggak bisa ibadah sama Engkau. Itu begitu mestinya Pak, mestinya begitu. Jadi kata Allah, orang-orang yang mau pindah karena Allah setelah iman dizalimi, Allah jamin lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Sungguh kata Allah, aku tempatkan dia
di tempat yang lain yang jauh lebih baik. Janji Allah nih Pak, janji Allah. Kerja di pabrik, gajinya besar, tapi nggak bisa sholat Jumat, pindah. Allah jamin, kata Allah, saya tempatkan dia di tempat yang lain yang jauh lebih baik. Wala ajrul akhirati akbar, dan bayaran akhiratnya jauh lebih besar. Cuman satu masalahnya, laukanu ya'lamun. Itu masalahnya, laukanu ya'lamun, kalau saja mereka meyakini. Tapi saya katakan 99% umat Islam gak yakin. Nyatanya gak ada yang pindah Pak, gak ada yang pindah tuh. Itu persis, kalau ada yang kayak gitu Pak, persis kayak orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, orang-orang munafik dari kafir Quraisy gak mau hijrah. Kata mereka, saya gak mau hijrah bersama Muhammad, sebab saya khawatir di Madinah saya susah mencari rizki, susah bekerja, susah makan. Itu. Jadi orang yang keyakinan kayak gitu berarti dia orang munafik Pak. Jadi kalau orang kerja tapi masalah satu, nggak bisa ibadah di situ kalau kerja. Tapi dia nggak mau pindah. Alasannya apa? Susah nyari kerjaan. Berarti dia orang munafik. Kenapa? Karena kata Al-Qur'annya, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Jadi kadang-kadang ironis Pak, kita ngaku muslim tapi nggak yakin dengan firman Allah. Tadi contohnya, orang kerja, gajinya besar, posisinya bagus, kerjaannya enak, tapi masalahnya satu, dia ketika kerja nggak bisa ibadah, dia nggak mau pindah. Alasannya apa? Nyari kerja di tempat yang lain susah. Kata Allah, wa kayyim min dabatin, betapa banyak hewan yang melata, la tahmilu rizqaha, mereka nggak bisa menjamin rizki, mereka nggak bisa membawa rizki. Ayam nggak pernah ngumpulin rizki Pak, nggak pernah mikir lapar di ayam. Kambing nggak pernah itu. Manusia yang diberi akal sehat, masya Allah, takut malah. Allah yang bilang, wa ka'ayyin min dabatin, betapa banyak hewan itu, la tahmilu rizqaha, dia nggak bisa mencari rizki, tapi makan semua tuh. Kambing gak ada kelaparan Pak, kerbau gak ada kelaparan tuh. Kata Allah, Allahu yarzuquha, karena Allah yang menjamin rizki hewan itu, wa iyyakum, dan Allah yang menjamin rizki kalian. Artinya kalau orang masih punya umur, berarti dia masih punya jatah rizki. Walaupun rizki kita nggak sama dengan rizki orang lain Pak, tapi yang harus dipahami, selama orang masih punya jatah umur, dia masih punya jatah rizki. Jadi nggak usah takut Pak, nggak usah takut. Itu. Cuma tadi masalahnya, kata Allah, laukanu ya'lamun, kalau saja mereka yakin. Makanya ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab ketika memberi seseorang, iza a'tar rajula minal muhajirina ata'ahu yaqulu khudh barakallahu laka fih. Setelah ayat ini turun, Umar bin Khattab ketika memberi seseorang, beliau berkata, khudh, ambil ini, barakallahu laka fih, mudah-mudahan Allah memberkati ini, hadza ma wa'adakallahu fid dunya, ini janji Allah kepada kamu di dunia. Janji Allah kepada kamu di dunia. Kita masih punya sehat, masih menemukan rizki, masih punya ketenangan, kedamaian. Ini janji Allah kepada kita di dunia Pak. Orang sehat bukan karena rajin berobat, orang sehat bukan hanya rajin berolahraga, tidak Pak.
Allah memberi dia kesehatan. Cuman kadang-kadang orang nggak sampai ke sana yakinnya. Orang hanya saya sehat ya karena olahraganya rajin, kan begitu Pak ya? Nyatanya enggak gitu kan. Wa maddakhara laka fil akhirah afdal, kata Umar bin Khattab, pemberi Allah nanti besok lebih baik gitu. Makanya dalam ayat lain kata Allah mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Apapun yang kalian lakukan besok akan kau temui pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal abda idza mata qala nasu ma khalafa. Orang kalau mati, orang lain berkata, apa sih tinggalan dia? Itu orang lain biasa begitu. Apa sih tinggalan dia? Tapi wa qalatil malaikatu ma qaddam, apa yang telah dia lakukan. Tuh. Makanya kata Rasulullah SAW, ayyukum malu warithihi ahabba ilaikum min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintai daripada harta dia? Nah, bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya dia sendiri? Kata sahabat, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabba ilaihi min mali warisi. Ya Rasul, di antara kami nggak ada yang mencintai harta ahli warisnya, nggak ada. Pasti dia lebih mencintai hartanya dia sendiri daripada harta ahli warisnya. Paham belum Pak? Saya ulangi kata Nabi, adakah di antara kalian yang harta kalian lebih harta ahli waris, yang ahli warisnya, harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Kata sahabat, ya Rasul, semua kita mesti mencintai hartanya sendiri daripada harta ahli warisnya. Maka Nabi jawab, laisa minkum min ahadin illa malu warisihi ahabba ilaihi min mali. Kata Nabi, di antara kalian nggak mungkin harta dirinya, saya ulangi, kata Nabi, di antara kalian nggak mungkin harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Karena sahabat belum paham juga itu. Kata Nabi, maluka maqaddamta. Harta kamu itu harta yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, yang kau zakatkan, itu harta kamu sebenarnya. Sedangkan yang kamu tinggal di belakang itu hal waris kamu. Tapi nyatanya orang harta ahli waris lebih dia cintai. Kenapa ahli waris? Karena kalau dia mati diwaris tuh Pak. Betul Pak ya? Orang sayang zakat, padahal zakat hartanya dia besok. Orang sayang infak, padahal infak hartanya dia besok. Yang dia simpan itu bukan punya dia aslinya, punya ahli waris, tapi lebih dia sayangi itu Pak. Betul Pak ya? Tuh. Makanya ini bukti Pak, kalau harta ahli waris itu bukan harta kita. Ja'a Umaru annahu marra bi Baqi'il Gharqad. Umar bin Khattab ketika lewat di kuburan Baqi', kata Umar, assalamualaikum ahlal kubur, akhbaru ma indana anna nisaakum qad tazawwajna wa durakum qad sukinat wa amwalakum qad kusimat. Umar bin Khattab ngomong sama al-kubur Pak, tapi jangan ditiru Pak, lain, makomnya lain Pak. Tapi itu bisa terjadi loh Pak, bisa terjadi. Karena nggak semua orang mati itu mati masalahnya. Nggak semua orang yang di kuburan itu nggak semua mati Pak. Jadi kalau Khattab ketika lewat kuburan Baqi', assalamualaikum al kubur,
keselamatan mudah-mudahan selalu bersama kalian wahai penghuni kuburan baqi. Akhbaru ma indana, kabar kami kata Umar, anna nisakum qad tazawwajna, istri kalian sudah pada punya suami baru. Istri kalian sudah punya suami baru. Jadi nggak ada Pak, saya ulangi, cinta sehidup semati nggak ada Pak ya, bohong tuh Pak. Ya cinta hanya sehidup, kalau mati ya mati, kamu kan begitu Pak. Wadurakum qad sukinat, rumah kalian sudah didiami, dijual untuk diwaris, diganti orang lain. Wa amwalakum qad kusimat, dan harta kalian telah dibagi. Harta kalian telah dibagi. Harta yang dulu disayang-sayang, pas mati ditinggal, ternyata punya ahli waris itu. Fajabau hatifun, tiba-tiba ada yang jawab, hatif, suara tanpa rupa Pak. Kata hatifnya, ya Ibnul Khattab, akhbaru ma indana annama qaddamnahu wajadnah. Kata hatif itu, wahai Ibnul Khattab, kabar kami annama qaddamna wajadnah, perbuatan yang telah saya lakukan Allah balas, kami temukan bayarannya, kami temukan pahalanya. Wa ma anfaqnahu qad rabihnah, dan harta yang telah kami infakkan kami beruntung sekali, kami beruntung sekali. Wa ma khalafnahu faqad khasirna, sedangkan harta yang kami simpan ternyata kami rugi, hanya dibagi oleh anak-anak, kata hatif itu. Makanya kata syair Arab, qaddim li nafsika qabla mautika salihan wa'mal falaisa inal khuluwi sabilu. Qaddim li nafsika, dahulukanlah amal soleh untuk dirimu qabla mautika, sebelum kamu mati. Mumpung belum mati, rajin-rajinlah beramal soleh. Wa'mal falaisa il khuluwi sabil, dan beramal solehlah kamu, sebab orang yang nggak punya nilai amal soleh besok nggak punya jalan ke sorga, nggak punya jalan ke sorga. Qaddim li nafsika taubatan marjuatan, cepat-cepatlah kalian bertaubat qoblal mamati, sebelum mati. Cepat-cepatlah kalian bertaubat. Taubat itu Bapak enggak hanya astaghfirullah, enggak. Taubat itu adalah berhenti dari perbuatan dosa. Itu taubat, berhenti dari perbuatan dosa. Daripada astaghfirullah, besok dosa lagi, astaghfirullah, besok dosa lagi Pak, itu membohongi Allah, itu namanya. Jadi taubat itu pertama berhenti dari perbuatan dosa. Kemarin ngomongin orang, sekarang berhenti. Kemarin nggak jamaah, sekarang berhenti. Kemarin itu namanya taubat pertama. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Tapi mohon maaf Pak, yang saya lakukan kalau ngomongin orang nggak pernah nyesel Pak. Saya lupa itu. Ngomongin orang nggak pernah nyesel, ada yang nyesel Pak. Ya orang kalau duduk berdua, bertiga, awalnya baik, lama-lama muncul nama yang keempat, nama yang kelima, nama yang keenam. Itu mulai hebat tuh Pak. Nyatanya nggak pernah nyesel Pak. Saya loh Pak, nggak pernah nyesel. Jadi saya ulangi, taubat itu berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga, dia ganti dengan perbuatan yang baik. Itu taubat kepada Allah loh Pak. Kalau taubat kepada manusia, tambah satu lagi, datang kepada orang yang kita zolimi dan minta maaf. Kalau enggak Allah enggak akan menerima perbuatan kita. Jadi kalau saya misalnya ngomongin keburukan Bapak, walaupun saya istighfar 1000 kali, kalau enggak datang ke rumah Bapak minta maaf, saya telah ngomongin Bapak, saya telah mencaci Bapak, itu Allah enggak menerima tobat. Jadi kalau tobat kepada Allah, berhenti, menyesali, dan merubah perbuatannya menjadi yang baik. Kalau kepada manusia, tambah satu lagi, meminta maaf kepada yang telah dizolimi. Tuh. Termasuk orang yang punya hutang. Kemarin ditanya, orang punya hutang, yang punya piutang sudah mati, keluarganya nggak ada. Gimana caranya? Dibayarkan kepada panti asuhan, kepada madrasah, kepada sekolahan, kepada masjid. Niatnya, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini
atas nama yang punya hutang, yang punya piutang itu. Tuh. Jadi dia membayar hutang kepada sedekah kepada panti asuhan, niatnya atas nama dia. Itu namanya tobat, Pak. Waladat ummuka bakiyan wal qaumu haulaka yadhakuna surura. Ketika kamu dilahirkan oleh ibu kamu nangis, kata ulama. Tapi orang-orang sekeliling kamu pada tertawa bahagia karena lahir dalam keadaan selamat. Kan begitu, Pak? Yang lahir nangis. Makanya kata ulama, fa'mal liyaumin takunu fihi idza baqau fi yaumin mautika dhahikan masura. Maka beramallah untuk hari di mana ketika kamu lahir kamu nangis, kau mati kamu bahagia. Fa'mal liyaumin takunu fihi idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masura. Beramallah kamu untuk hari nanti, ketika kamu lahir dulu kamu nangis, ketika kau mati besok kamu bahagia. Itu bahagianya bukan karena apa, Pak, tapi karena amalnya yang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang kalau mati diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, ini masih panjang, Bapak. Insyaallah saya lanjutkan minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Cukup? Itu saja barangkali. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.